Halo hai sahabat Osel, bertemu lagi dengan saya Arif di Osel Machinery. Nah, pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sering sahabat Osel tanyakan mengenai review mesin giling daging GD500 Osel. So, stay tune terus, dan sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, jadi banyak juga dari sahabat Osel yang masih bingung dan nggak tahu bahan-bahan apa saja yang bisa digiling dengan giling daging Osel GD500. Langsung saja kita akan rangkum beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sahabat Osel di kolom komentar mengenai review giling daging GD500 Osel ini. Nah, beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan sahabat Osel. Yang pertama, apakah mesin ini bisa digunakan untuk giling kacang tanah? Yang kedua, apakah bisa untuk giling kumbu kacang hijau? Yang ketiga, apakah bisa buat giling daging yang berurat? Yang keempat, untuk mesinnya sendiri bisa digunakan berapa lama? Nah, jawabannya kita akan rangkum jadi satu ya. Kalau ngomongin soal bahan pasti banyak banget kan? Kak, bisa buat ini enggak? Kak, bisa buat ini enggak? Nah, kalau kita jawab satu persatu pasti lama juga kan? Oke, kalau untuk menggiling kacang tanah bisa menggunakan mesin giling daging ini. Tapi di buku manualnya tidak disarankan untuk menggiling kacang. Kenapa? Kalau bicara bisa enggaknya ya bisa, tapi kalau untuk kacang, yang pertama memasukkannya harus sedikit demi sedikit dan tidak boleh dalam jumlah yang terlalu banyak. Yang kedua, mesin ini tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama karena kacang bisa tersumbat mengakibatkan mesin ini jadi macet. Kacang teksturnya kan keras, beda dengan daging yang teksturnya lebih kenyal. Jadi daging kalau digiling kan dia maju ke depan. Nah, kalau kacang nggak mungkin maju ke depan, dia akan berhenti dan menyumbat, maka keluarnya tidak akan seperti daging. Harusnya kalau menggiling kacang, mesinnya harus pakai yang batu, bukan mesin yang seperti ini. Tapi kalau ditanya soal bisa apa enggaknya, ya bisa. Cuman ada syarat-syaratnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan sampai nanti setelah dipakai yang dikomplain alatnya. Karena fungsi aslinya mesin ini untuk menggiling daging. Nah, kalau ingin mesinnya lebih awet, maka penggunaannya harus sesuai dengan buku petunjuk. Oke, selanjutnya kalau untuk kacang hijau harus direndam dengan air panas terlebih dahulu supaya teksturnya tidak keras dan bisa digiling. Tapi kalau ingin hasilnya kering atau bubuk, jangan menggunakan mesin giling daging, pakainya harus mesin giling tepung. Lalu untuk menggiling daging yang ada uratnya, ya bisa. Nah, mesin giling daging ini sendiri model dalamnya ada semacam ulir yang fungsinya untuk mendorong daging ke depan, dan ujung depannya ada pisaunya itu untuk mencacah, jadi hasilnya bisa halus. Dan untuk ulirnya itu bentuknya seperti ini fungsinya untuk menggilas dan mendorong daging supaya bisa maju ke depan. Lalu paling ujung ini ada pisaunya, nah itu fungsinya untuk memotong urat-urat daging supaya bisa jadi halus. Selanjutnya untuk ketahanan mesin tergantung pada bahan dan kapasitasnya tidak boleh terlalu banyak. Mengapa? Karena mesin ini menggunakan armatur seperti ini. Tapi kalau untuk kapasitas lebih besar, mesinnya menggunakan yang heavy duty. Misalnya seperti giling daging Osel HO8. Kalau yang heavy duty pakainya dinamo, bukan armatur seperti ini. Tapi kalau GD500 ini pemakaiannya khusus untuk rumah tangga, jadi tidak bisa diforsir. Penggerak di dalamnya seperti ini, jadi bukan masalah kuat berapa kilo atau berapa lama, masalahnya di motor penggeraknya ini. Jadi kesimpulannya, mesin ini diciptakan untuk memudahkan para ibu rumah tangga melakukan aktivitas penggilingan di rumah sendiri dan hasilnya lebih bersih dan higienis. Misalnya digunakan untuk usaha kecil-kecilan seperti catering rumahan, disarankan untuk memiliki mesin ini lebih dari satu. Karena motor yang digunakan tidak besar, jadi kurang cocok digunakan untuk kerja non-stop.
Nah, itu tadi rangkuman jawaban dari pertanyaan sahabat Osel mengenai bahan apa saja yang bisa digiling menggunakan mesin giling daging GD500 Osel ini. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Osel Machinery. Sampai jumpa.